Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butinda Cahyani, program studi Sarjana Akuntansi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup bisnis untuk memenuhi tugas di mata kuliah pengantar bisnis. Buat teman-teman yang mau tahu, stay tune in my video ya teman-teman. Yang pertama, ada pengertian bisnis. Di sini ada dua pendapat mengenai pengertian bisnis. Yang pertama, menurut Hughes dan Kapur, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut Brown dan Petrolo, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bisnis. Ada 4 tahapan sejarah perkembangan bisnis. Yang pertama, perkembangan bisnis terbatas pada bidang yang sangat kecil. Yang kedua, terjadinya revolusi industri. Yang ketiga, muncul penggunaan teknologi dan tenaga kerja yang menerima upah. Yang keempat, ekonomi bertambah pesat dan muncul kegiatan perdagangan. Selanjutnya, dalam kegiatan berbisnis ada yang disebut dengan produksi, barang, dan konsumen. 3 hal ini adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, barang. Barang adalah produk dalam bentuk fisik maupun jasa yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga ada konsumen atau pelanggan, adalah orang yang menggunakan barang dan jasa atau layanan. Selanjutnya, keuntungan dari persaingan usaha yang sehat. Selain ada persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat menjatuhkan lawan, ada juga persaingan usaha yang sehat. Nah, di sini ada pertama, keuntungan harga bagi konsumen bisa lebih rendah. Yang kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis berusaha menciptakan barang baru dengan mutu yang baik. Yang keempat, menghilangkan bisnis tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumber daya yang menghasilkan kelangkaan atau pencemaran bagi lingkungan. Selanjutnya ada tantangan dalam bisnis. Dalam menjalankan bisnis tidaklah selamanya berjalan dengan baik. Pastilah akan ada tantangan yang harus dihadapi. Di sini ada beberapa tantangan dalam berbisnis. 1. Tantangan produktivitas. Diperlukan usaha yang dilakukan oleh bisnis itu sendiri agar dapat menghadapi pasar yang semakin berkembang. Yang kedua, tantangan kualitas. Diperlukan usaha untuk meningkatkan mutu dengan meningkatkan efisiensi dan perbaikan kualitas yang mencakup seluruh bagian dalam suatu usaha. Yang ketiga, tantangan pasar global. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar menghadapi persaingan global. Selanjutnya ada faktor pendorong untuk membuka usaha mandiri. Yang pertama, terbuka kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, adanya kebebasan dalam manajemen. Yang ketiga, memenuhi keinginan dan minat pribadi. Yang keempat, terbuka kesempatan untuk menjadi seorang bos. Selanjutnya ada faktor produksi. Ada 4 faktor produksi di sini. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh dari alam seperti tanah, air, tumbuhan, tambang, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia. Tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Yang ketiga ada modal. Modal meliputi uang atau fasilitas fisik berupa mesin atau peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Yang keempat ada kewirausahaan, yaitu usaha menciptakan ide, melakukan bisnis, dan mau menanggung resiko. Selanjutnya ada fungsi bisnis. Yang pertama, acquiring raw material atau mencari bahan mentah atau bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw materials into products, merubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk. Yang ketiga, distributing product to customer, menyalurkan barang ke customer.
Yang selanjutnya ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ada 4. Yang pertama, lingkungan sosial adalah lingkungan demografi, preferensi pelanggan, dan kecenderungan sosial dalam berbisnis. Yang kedua, lingkungan industri merupakan lokasi dalam perusahaan berada. Yang ketiga, lingkungan ekonomi merupakan kondisi perekonomian di sekitar perusahaan. Yang ketiga, lingkungan global merupakan lingkungan yang mempengaruhi semua kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kesimpulan. Bisnis merupakan organisasi atau individu yang berusaha mencari keuntungan dengan menyediakan produk, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menyusun tujuan dan rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.